Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azhar Faren dengan NIM 24338121. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi material teknik. Pertama, logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas dengan baik. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara menambangnya. Kata logam itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu matalon, yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung dengan ion, kemudian memiliki suatu ikatan logam dan dianggap sebuah logam mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Dalam penjelasan di atas, sudah kita ketahui bahwa logam adalah suatu unsur kimia yang keras dan dapat mencair pada titik didih yang sangat tinggi. Unsur-unsur logam yang dikenal antara lain adalah logam, non-logam, dan seni logam. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur logam. Logam transisi terdiri dari logam seperti aluminium, perak, emas. Selain diklasifikasikan berdasarkan berat relatifnya, logam juga diklasifikasikan menurut sifat fisik dan sifat kimianya. Logam berdasarkan sifat fisiknya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu logam lunak, mudah ditempa, logam keras tidak mudah ditempa, logam lunak dan keras mudah mengikuti bentuk, dan logam lunak dan padat sulit ditempa. Logam berdasarkan sifat kimia dibagi menjadi logam alkali tanah, logam transisi, logam lantanida, dan logam aktinida. 1. Penjelasan aluminium. Aluminium merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Ai dengan nomor atom 13. Aluminium merupakan logam non-ferro dengan mempunyai sifat ketahanan korosi yang dari sebagian besar lingkungan termasuk udara, air garam, dan lingkungan kimia lainnya. Selain itu, aluminium juga mempunyai sifat penghantar panas dan listrik yang baik. Sumber aluminium terutama bersumber dari batuan bauksit. Bauksit tersusun dari mineral aluminium hidrosida seperti bauxite, boehmite, dan denidiospor. Berikut yaitu sifat mekanik aluminium. Yang pertama, aluminium memiliki deformasi elastis yang 3 kali lebih besar. Yang kedua, aluminium memiliki sifat lentur dan mudah dibentuk. 3. Aluminium memiliki kepadatan yang sekitar sepertiga dari besar besi atau tembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat kimia dari aluminium. Aluminium terdapat sebagai suatu senyawa, terutama terdapat dari biji bauksit. Aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida saat terkena udara. Bila aluminium dalam bentuk bubuk, ia akan mudah terbakar jika terkena api. Sifat fisik aluminium.
Aluminium adalah logam yang lunak dan ringan karena terpapar udara dan cepat membentuk lapisan tipis oksida. Ia memiliki tampilan keperakan kusam. Karakteristik aluminium. Karakteristik aluminium ada ringan untuk volume yang sama beratnya sepertiga dari tembaga dan baja. Ketahanan terhadap korosi saat bersentuhan dengan udara. Oksidasi menciptakan lapisan pelindung. 2. Perak. Perak adalah unsur logam dengan atom 47. Simbolnya adalah Ag. Lebih melimpah daripada emas. Logam perak telah berfungsi di banyak yang sistem moneter pra-modern sebagai spesi koin, kadang-kadang bahkan bersama emas. Kemurniannya biasanya diukur berbasis per mili. Selain itu, perak memiliki berbagai aplikasi di luar mata uang, seperti pada panel surya, penyaringan air, perhiasan, dan ornamen, dan juga sebagai investasi dalam berbentuk koin dan bulion. Perak digunakan industri dalam stop kontak dan konduktor listrik, pada cermin khusus, pelapis jendela, dan dalam katalis reaksi kimia. Sifat kimia perak hampir selalu monovalen dalam senyawanya, tetapi oksida, fluorida, dan fulsida dari perak divalen. 2. Sifat fisik perak. Sangat elastis, dapat dibentuk, sedikit lebih sulit daripada emas. Logam koin univalen, kilau logam putih terang yang dapat dipoles. Karakteristik perak. Perak adalah logam berwarna putih, lunak, berkilau, sangat lentur, dan mudah ditempa. Perak merupakan konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Yang ketiga yaitu emas. Emas juga dikenal sebagai baluan, adalah sebuah unsur kimia yang dengan lambang Au. Dari bahasa Latin aurum berarti emas, dan nomor atom emas adalah 79. Dalam bentuknya yang murni, emas menampilkan warna kuning jingga yang cerah dan memiliki sifat-sifat padat, lembut, lentur, dan ulet. Emas tahan terhadap sebagian besar asam, meskipun dapat larut dalam air raja, campuran asam nitrat, dan asam klorida, membentuk sebuah anion yang larut. Hanya asam nitrat yang tidak dapat melarutkan emas, tetapi ia dapat melarutkan perak dan logam dasar, sehingga sifat ini telah lama digunakan untuk memurnikan emas dan memastikan keberadaan emas dalam substansi metalik, sehingga memunculkan istilah uji asam. Emas dapat larut dalam larutan alkali sianida yang digunakan dalam pertambangan dan penyepuhan. Emas juga larut dalam raksa, membentuk panduan amalgam, dan karena emas bertindak hanya sebagai zat pelarut. Sifat kimia emas. Unsur logam yang padat, berwarna kuning dan berkilau, serta stabil dalam udara dan air tanpa mengalami oksidasi. Sifat fisik emas. Emas menampilkan warna kuning jingga yang cerah dan memiliki sifat-sifat padat, lembut, lentur, dan ulet. Karakteristik emas. Emas merupakan salah satu unsur transisi yang paling mulia.
dengan kata lain, paling tidak reaktif secara kimia. Di sini saya akan menjelaskan polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses yang bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Polimer adalah senyawa kimia yang terdiri dari molekul-molekul yang sangat besar yang terbentuk dari pengulangan unit-unit yang lebih kecil yang disebut monomer. Monomer ini berkaitan satu sama lain melalui proses yang disebut polimerisasi, menghasilkan rantai panjang atau struktur yang kompleks. Polimer dapat bersifat alami seperti protein, pati, dan selulosa atau sintetis seperti plastik, karet, dan nilon. Polimer banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena sifatnya yang sangat berguna seperti kekuatan, elastis, dan ketahanan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jenis-jenis polimer. Polimer dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya: 1. Berdasarkan asalnya. Polimer dibedakan menjadi polimer alami dan polimer sintetis. Polimer alami berasal dari organisme hidup dan ditemukan di alam, seperti selulosa, pati, protein, wol, dan sutra. Sementara polimer sintetis dibuat di laboratorium atau industri seperti nilon, teflon, plastik. 2. Berdasarkan reaksi terhadap panas. Polimer ini dibedakan menjadi termoplastik dan termoset. Polimer termoplastik dapat dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti semula. Sementara polimer termoset tidak mampu dikembalikan menjadi seperti semula. 3. Berdasarkan metode pembentukannya. Polimer dibedakan menjadi polimer adasi dan kondensasi. Polimer adasi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sementara polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil. 4. Berdasarkan susunan rantai. Polimer dibedakan menjadi polimer linear, polimer bercabang, dan polimer 3 dimensi. 5. Berdasarkan monomernya. Polimer dibedakan menjadi homopolimer dan copolimer. Homopolimer dibentuk dari satu jenis monomer, sedangkan copolimer dibentuk dari dua jenis monomer atau lebih. Contoh penggunaan polimer: akrilik, termoplastik, kaku, dan tembus pandang banyak dipakai sebagai pengganti kaca. Epoksi termoset, pembungkus kabel, perekat, pelapis permukaan, dan untuk materi komposit serat karbon kekuatan tinggi. Termoplastik banyak dipakai untuk produk yang dibuat dengan teknik blow molding seperti botol dan jerigen. Termoplastik banyak dipakai untuk produk yang digunakan pada tekanan tinggi seperti lapisan tipis dan isolator listrik.
termoset banyak digunakan dalam peralatan dapur, saklar, map, dan lain-lain. Nilon polimer termoplastik, roda gigi, cetakan pena, dan lain-lain. Sifat-sifat polimer. Polimer memiliki berbagai sifat di antaranya. 1. Massa molekul besar. Polimer memiliki massa molekul yang sangat besar karena terbentuk dari pengulangan ribuan molekul kecil dan sederhana yang disebut monomer. 2. Elastis. Polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak. 3. Tahan korosi. Polimer tahan terhadap korosi, berbeda dengan bahan logam. 4. Tahan panas dan listrik. Polimer memiliki sifat isolator atau tahan panas dan listrik. 5. Berat ringan. Polimer memiliki rasio volume yang sangat kecil sehingga bobotnya lebih ringan dan mudah dipindahkan. 6. Kuat dan sulit meleleh. Gaya antar molekul pada struktur polimer membuatnya kuat dan sulit meleleh. Komposit. Saya akan menjelaskan komposit. Komposit berasal dari bahasa Inggris composite, yang berarti gabungan. Menurut Gibson, komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda digabungkan dengan skala makroskopis. Menurut definisi, komposit adalah struktur yang dibentuk dari bahan-bahan berbeda dengan ciri-cirinya pun tetap terbawa setelah komponen terbentuk sepenuhnya. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda. Komposit memberikan suatu pengertian yang sangat luas dan berbeda-beda serta mengikuti situasi dan perkembangan bahan itu sendiri. Gabungan dua atau lebih bahan merupakan suatu konsep yang diperkenalkan untuk menerangkan definisi komposit. Walaupun demikian, definisi ini terlalu umum karena komposit ini merangkum semua bahan termasuk plastik yang diperkuat dengan serat, logam, keramik, kopolimer, plastik berpengisi atau apa saja campuran dan bahan atau lebih untuk mendapatkan suatu bahan yang baru. Sifat-sifat komposit. Sifat mekanik komposit. Sifat mekanik yang lebih bagus daripada logam, memiliki kekuatan bisa diatur yang sangat tinggi, memiliki kekuatan leleh yang baik, memiliki kekuatan jenis, dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada logam, tahan korosi. Sifat-sifat fisik komposit. Tidak bersifat isotropik, namun sifat fisiknya biasanya anisotropik, berbeda bergantung pada arah gaya atau beban yang diberikan. Misalnya kekuatan panel komposit biasanya bergantung pada orientasi gaya dan momen yang diberikan. Kekuatan komposit dibatasi oleh dua kondisi pembebanan, seperti yang ditunjukkan pada grafik di sebelah kanan. Sifat komposit secara umum bila dibandingkan dengan komponen-komponen penyusun, antara lain memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih baik, lebih ringan, ketahanan aus,
dan ketahanan korrosi yang lebih baik. Ketahanan temperatur tinggi dan krep lebih baik. Kekuatan impak serta konduktif listrik. Jenis-jenis komposit. Komposit partikel dan komposit serat. Komposit partikel adalah produk yang dihasilkan dengan cara menempatkan partikel dan langsung mengikatnya dengan suatu matriks bersamaan dengan satu atau lebih unsur-unsur. Perlakuan seperti tekanan, panas, kelembaban, katalisator, dan sebagainya lainnya. 2. Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan serat sebagai penguat. Jenis komposit ini hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan pengisi berupa serat. Baik, sekian, terima kasih hasil klasifikasi material saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.